Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita jumpa lagi pada pelajaran fisika. Untuk lebih lancarnya pelajaran kita hari ini, lebih baik kita memulai dulu dengan berdoa. Kepada ketua dipersilakan untuk memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada yang tidak hadir hari ini ketua? Alhamdulillah semuanya hadir. Semoga kita semua sehat-sehat saja dan bisa melanjutkan pembelajaran ini nantinya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pembelajaran kita hari ini masuk kepada materi momentum dan impuls. Ya, coba dibuka buku cetaknya, momentum dan impuls. Sebelum kita mempelajari materi ini, momentum dan impuls, kita pertama dulu ya ada pembelajaran untuk bertanya pemantik pendahuluannya ya. Jadi sekarang ibu tanya, pernah tak kalian main biliar? Pernah. Bagian tidak. Oh, pernah, tidak, gitu ya. Jadi mungkin walaupun kalian belum pernah main biliar, mungkin udah pernah lihat di video, entah apa ya? Ya. Tadi Bu rencana tadi kan pakai infokus yang menampilkan gambar biliar tersebut, ya tapi lampu kita mati. Jadi kalau udah bisa bayangkan kan seperti apa gambar orang main biliar, yang bola dipukul stick itu udah terbayang? Ya, karena tadi mati lampu, jadi nggak bisa. Kalau mau udah terbayang, coba ibu ingin tanya dulu ya, apa salah hal yang terjadi istilahnya dalam permainan bola biliar tersebut? Coba ada nggak yang bisa membayangkan ya dalam permainan bola biliar tersebut? Ya, siapa yang ya, Auren coba. Dengan didorongnya Berdiri ya. Dengan didorongnya stick pada bola, maka bola akan berserakan dan menuju ke arah yang berbeda-beda. Ya, jawaban Auren bagus ya. Jadi dengan dipukulnya bola yang satu oleh stick, maka bola yang lain ikut berserakan. Udah bagus jawaban Auren. Masih ada lagi jawaban yang lain? Ya, siapa Nora? Ya. Tanya tentang bola biliar tadi. Coba berdiri apa Faiza? Bola dalam permainan bola biliar saling bertumpukan karena hukum fisika, terutama hukum tumpukan. Ketika bola yang dipukul oleh stick bertumpukan dengan bola yang lain, maka energi kinetik dari bola yang dipukul akan ditransfer ke bola lain, yang menyebabkan bola lain juga akan bergerak. Di mana ini mengikuti prinsip dasar hukum tumpukan dalam fisika, yaitu momentum dan energi tetap dipertahankan, tetapi dibagi antara benda-benda yang saling bertumbukan.
Ya, bagus. Sudah sempurna jawaban siapa? Faiza, kita beri tepuk tangan buat Faiza. Ya, itu tadi istilahnya dalam bola biliar tadi bola itu akan terjadinya tumbukan, di situ akan terjadi juga nanti ada energi. Nah, baiklah, sekarang kita masuk kepada materi kita, momentum dan impuls ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti setelah kita belajar untuk momentum ini, kita bisa menerapkan itu konsep momentum. Jadi dari bola biliar tadi, berarti kalian kan bisa menyimpulkan apa itu momentum. Nah, dari gambar istilah tadi yang kita sudah sajikan tadi, gambar bola biliar. Jadi kalian bisa menyimpulkan apa itu sekarang definisi dari momentum. Ya, siapa yang bisa definisi momentum? Nah, dari yang udah kita sajikan tadi. Definisi dari momentum. Faiza? Ya. Momentum tersebut dapat didefinisikan sebagai ukuran kesetaraan untuk memberhentikan sebuah benda. Dah, bagus ya. Jadi momentum itu adalah sebagai ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda. Ya. Jadi itu tadi momentum. Jadi momentum ini dirumuskan P sama dengan M dikali P. Di mana P itu adalah momentum, M apa? P adalah kecepatan. Maka momentum dirumuskan P sama dengan M dikali P. Jadi untuk pembelajaran untuk hari ini nanti, untuk memahami momentum ini lebih dalam, ya Ibu akan membagikan LKPD ini. Tetapi sebelum kita Ibu bagi LKPD, kemarin kelompok sudah Ibu bagi. Nah, sekarang silakan duduk pada kelompok masing-masing. Nah, yang udah kemarin sekarang duduk pada kelompok masing-masing. Kita kerja pada kelompoknya. Guys, bagi LKPD. Udah. Sekarang udah Ibu bagi LKPD untuk setiap kelompok dan juga untuk setiap orang. Sekarang coba kalian buka LKPD tersebut. Ya, jadi LKPD tersebut tujuannya nanti kita setelah mengisi LKPD ini kita bisa memahami besaran yang berhubungan dengan momentum. Nah, itu LKPD-nya. Di situ ada petunjuk penggunaannya nanti ya. Petunjuk penggunaannya untuk kita bekerja pada kelompok masing-masing. Tapi biar kita tahu sama-sama dulu. Ya, coba satu orang yang besarlah suaranya yang baca coba petunjuk penggunaan untuk LKPD ini. Coba. Nangka coba. Petunjuk penggunaan. 1. Siswa secara berkelompok harus membaca LKPD ini dengan seksama. 2. Siswa melakukan setiap langkah-langkah yang ada di LKPD dan melengkapi data yang ada. 3. Siswa secara berkelompok mengumpulkan kembali LKPD yang sudah dikerjakan. Itu dia. Jadi nanti tadi LKPD sudah dibagi. Setelah itu nanti ada langkah-langkah LKPD, prosedur kegiatannya yang harus kalian lakukan. Ya, setelah kalian lakukan nanti prosedur kegiatan ini, nanti di dalam LKPD itu ada pertanyaan yang harus dijawab.
Sebelum kita mulai kerja, ada nggak pertanyaan? Udah bisa kita mulai? Udah. Ayo silakan mulai pada kelompoknya masing-masing. Siapkan bahan alatnya udah selesai. Nah, coba dilakukan praktikumnya. Bekerja pada kelompoknya. Jadi kalau tidak paham, silakan panggil ibu nanti. Kalau tadi satu buku kan belum curam, gimana pergeseran kartonnya? Kalau 2 buku gimana? Kelereng kecil bagaimana? Kelereng besar bagaimana? Nah, kalau udah paham tuh nanti kan, bisa di, ya udah aja nanti jaraknya berapa, gitu kan? Nah, itu dengan itu bilang itu curamnya kan bisa diukur nih. Kalau tingginya ini tadi dulu tinggi. Nah, kalau udah selesai nanti demonstrasinya Pak Kelereng, jawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Ada pertanyaan yang ada di LKPD tersebut, terus buat apa kesimpulannya. Setelah nanti selesai, baru kita presentasi ya. Nanti baru kita presentasi. Momentum M kali P. Kalau masanya besar, otomatis nanti momentum juga besar. Nah, kalau kecepatannya besar, maka momentumnya juga besar. Nah, paham kan? Ini. Ya, sini aja yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tadi pada percobaan tentang momentum. Percobaan pertama dengan kelereng kecil dan satu buku penyangga menghasilkan 1,1 jarak kertas yang didorong oleh kelereng. Percobaan kedua yaitu kelereng besar dengan satu buku penyangga dengan hasil 4 cm buku yang didorong karton yang didorong oleh kelereng. Percobaan ketiga kelereng kecil dengan 2 buku penyangga menghasilkan 2,5 cm karton yang didorong oleh kelereng. Percobaan keempat yakni kelereng besar dengan 2 buku penyangga menghasilkan 10 cm karton yang didorong oleh kelereng. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar massa dari sebuah benda, maka semakin besar momentumnya. Yang kedua, semakin besar kecepatan dari sebuah benda, maka semakin besar. Dari kelompok 2 ya sudah mendapatkan LKPD-nya kan, hasil dari percobaannya. Tadi dia apa perbedaan yang terjadi pada karton ketika ditabrak kelereng yang berbeda. Tadi sudah dijawab oleh, kalau ditabrak oleh kelereng yang kecil, kertas kartonnya bergeser lebih sedikit. Kalau ditabrak oleh kelereng yang besar, kertas kartonnya menggeser agak lebih jauh. Itu hasil percobaan dari kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Seperti itu juga. Coba perwakilan misalnya kelompok siapa? Ya coba berdiri ya. Apa perbedaan yang terjadi pada karton ketika ditabrak kelereng yang berbeda? Perbedaannya, pada saat karton ditabrak oleh kelereng yang kecil, maka pergeseran pada karton kecil. Sedangkan saat ditabrak oleh kelereng yang besar, jadi pergeserannya akan besar. Jadi bukan berarti jawabannya karena sama-sama besar ataupun kecil, tetapi massa dari kelereng tersebutlah yang mempengaruhi pergeseran terhadap karton. Itu udah jawaban yang bagus juga ya, tambahan dari Faizal. Kita beri tepuk tangan buat Faizal ya. Itu tadi, jadi kita semua harus paham tadi ada kelereng kecil sama kelereng besar. Kenapa ada perbedaan kartonnya geser? Karena ya
Ya, masa dari dua kelereng itu berbeda. Jadi itu konsepnya, berbeda masa dua kelereng. Kalau kelerengnya kecil, berarti masanya kecil. Berarti momentumnya kecil. Kalau kelerengnya besar, masanya besar. Berarti momentumnya besar. Kelerengnya. Sudah bisa dilanjut? Nah, coba yang kedua. Apa akibat yang terjadi pada kelereng ketika kemiringan penggaris semakin curam? Kelereng akan lebih cepat bergulir dan kertas pun bergeser lebih jauh sehingga kelereng pun sedikit sulit untuk berhenti. Nah, tuh pertanyaan yang kedua katanya. Apa akibat yang terjadi pada kelereng ketika kemiringan penggaris semakin curam? Tadi udah coba kan? Udah, tadi udah coba 1 buku, 2 buku, 3 buku, ya kan? Nah, jadi di situ tadi nampak perbedaan kecepatannya. Nah, kecepatannya. Nah, tadi didapatkan hasil semakin. Nah, coba. Yang bisa itu untuk menyimpulkan itu siapa? Nesa coba. Akibat yang terjadi jika kemiringan penggaris semakin curam adalah semakin bertambahnya kecepatan kelereng yang menghasilkan jarak dan dorongan kelereng tersebut terhadap tartan lebih jauh. Dibuktikan pada satu buku, kelereng kecil akan menghasilkan jarak 1,5 cm, kelereng besar akan menghasilkan jarak 10 cm. Sedangkan dengan ketinggian 2 buku, kelereng kecil akan menghasilkan jarak 9 cm dan kelereng besar akan menghasilkan jarak 12 cm. Dan juga jarak dengan ketinggian 3 buku, jarak yang dihasilkan oleh kecil akan mendapatkan cm dan kelereng besar akan menghasilkan 10 cm. Dah dengar semuanya? Nah, itu jawaban dari kelompok 3. Ya, dari kelompok 3 katanya tadi semakin tinggi ya, semakin curam ya. Semakin curam, semakin kemiringannya, kecepatannya juga semakin tinggi. Ya, ada tambahan dari kelompok lain? Ayo coba siapa Abren? Apa akibat yang terjadi pada kelereng ketika kemiringan penggaris semakin curam? Jawabannya yaitu semakin curam penggaris maka akan semakin besar pula kecepatannya. Yang artinya semakin curam kemiringan penggaris, semakin besar energi potensial gravitasinya yang akan diubah menjadi energi kinetik oleh kelereng. Semakin besar kemiringan, semakin besar pula kecepatan dan momentum yang akan dialami oleh kelereng. Udah, itu jawaban yang cukup bagus juga. Di situ ada gravitasi dan energinya ya. Jadi di situ tadi semakin curam ya kemiringannya tadi, maka kelerengnya semakin besar kecepatannya. Jadi semakin besar kecepatannya berarti momentumnya semakin besar. Semakin besar juga momentumnya karena tadi berhubungan ya. Untuk momentum tadi sesuai rumus kita, momentum dirumuskan massa dikali dengan kecepatan. Jadi semakin besar juga kecepatannya, maka momentumnya juga semakin besar. Sudah paham? Nah, udah ada lagi pertanyaan atau tambahan dari kelompok lain mengenai soal yang nomor 2? Ada? Udah, berarti udah nggak ngerti ya? Udah ngerti untuk soal yang nomor 2. Jadi semakin curam ya, semakin tinggi kemiringannya, kecepatannya juga semakin tinggi. Nah, sekarang coba lanjut soal nomor 3. Sebutkan besaran apa saja yang menurutmu mempengaruhi tingkat kesulitan diberhentikannya suatu benda. Yang pertama ada massa benda. Semakin besar massa dari sebuah benda, maka semakin besar momentumnya. Yang artinya semakin sulit berhentinya sebuah benda tersebut. Yang kedua ada kecepatan benda tersebut. Semakin besar kecepatan dari sebuah benda, maka semakin besar pula momentumnya. Yang artinya sulit untuk diberhentikan. Selain kedua besaran tersebut, tingkat kesulitan diberhentikan suatu benda juga dipengaruhi
dipengaruhi oleh permukaan benda yang dilalui. Ada. Besaran apa saja yang menurutmu mempengaruhi tingkat kesulitan dihentikannya suatu benda? Nah, tadi udah sama dengar jawaban hasil kelompok 2 tadi kan? Nah, coba ada kelompok lain yang menambahkan dulu jawabannya untuk soal yang nomor 3. Nah, kelompok mana lagi yang menambahkan jawabannya? Kembali ke kelompoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu presentasi dari kelompok 2 ya. Coba presentasi lagi. Kelompok mana lagi yang mau presentasi? Ada kelompok 4 sama kawannya. Baik, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil presentasi kami yang akan dibacakan oleh Yeli. Pada Yeli dipersilakan. 1. Apa perbedaan yang terjadi pada karton ketika ditabrak ke lereng yang berbeda? Perbedaannya pada saat Ya, tadi nggak ada lagi pertanyaan. Setelah kita jelaskan itu tadi, sepertinya semuanya sudah paham dengan momentum ya. Setelah lakukan percobaannya tadi, adanya ya pengaruh oleh massa dan kecepatan. Ya, nanti LKPD-nya kalau mau ada pertanyaan lagi, LKPD-nya nanti akan dibuka sama ketua ya, tadi kumpulkan ketua untuk satu kelompok aja nanti. Sekarang ya kita untuk ya sebelum kita masuk penilaian, nanti setelah ini ibu kasih soal ya, soal itu nanti dijawab masing-masing orang ya, nanti baru kita kumpulkan. Nah, terakhir nanti baru kita buat kesimpulan apa untuk pembelajaran kita ini. Ya, sekarang untuk penilaian formatif ya. Ini ada soal, ibu kasih soal ini. Ada pertanyaan lagi enggak kan? Nah, kalau nggak ada, ini ada soal. Silakan jawab soal ini ya dalam waktu 10 menit. Udah kan? Nah, tadi saya diberi soal untuk penilaian asesmen formatifnya. Di situ indikator kita itu ya membandingkan hasil perhitungan antara dua mobil ya dan menganalisis hasil dari perhitungan tersebut. Ya, tadi ada soal yang sudah kalian jawab ya. Soal ini ya nanti akan ibu periksa ya di rumah nilainya. Terus sekarang yang ibu tanyakan, paham nggak dengan soal yang sudah dijawab tadi? Nah, jadi ini soalnya tadi kan, ya. Manakah yang memiliki momentum lebih besar? Mobil minibus yang bermassa 1.500 kilo dengan kecepatan 60 km per jam atau mobil truk bermassa 3.000 kilo dengan kecepatan 90 km per jam. Menurut kalian, mengapa hal itu terjadi? Jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi. Dah, berarti udah selesai tadi dijawab kan? Nah, coba kalau udah selesai tadi dijawab, coba satu orang siapa yang bisa menjawab soal yang ibu berikan tadi? Coba siapa? Auren. maka momentum yang lebih besar adalah truk karena memiliki massa yang setidaknya kilogram yang lebih besar dibandingkan dengan minibus yang hanya memiliki massa 1.500 kg. Begitu juga dengan kecepatan Yang itu biar jelas. Kenapa truk? Tadi jawaban Auren kan bilang truk kan? Nah, bilang truk momentumnya lebih besar. Coba satu orang
berdiri, buat istilahnya kesimpulan apa antara truk dan minibus tadi. Coba sekarang lagi. Ya, coba Nanta. Karena massa dan kecepatan mobil truk lebih besar daripada minibus. Dah. Yang tuh tadi, kenapa truk tadi lebih besar? Karena kecepatan dan massa truk lebih besar dari minibus. Maka momentum truk lebih besar. Jadi untuk konsep momentum tadi udah paham? Ada pertanyaan? Nah, baiklah, berarti untuk konsep momentum hari ini dapat kita simpulkan pembelajaran kita bahwa ya momentum itu adalah kesukaran memberhentikan suatu benda, dan momentum dirumuskan P sama dengan massa kali kecepatan. Semakin besar massa, maka momentumnya semakin besar. Begitu juga semakin besar kecepatan, maka momentumnya juga semakin besar. Sudah paham? Kalau sudah paham konsep momentum, ya, berarti untuk pembelajaran selanjutnya kita belajar tentang impuls. Ya, belajar tentang impuls. Ya, silakan belajar di rumah. Ya, lihat konsep tentang impuls di buku cetak. Ya, kita pelajari. Dan, untuk pertemuan kita hari Selasa. Ya, pertemuan kita hari Selasa lebih paham ya untuk impulsnya. Silakan anak-anak semua belajar di rumah, buka buku cetaknya, atau ya silakan juga belajar lewat ya HP. Jadi HP itu jangan digunakan untuk main game TikTok aja ya. Jadi bisa digunakan juga ya, cari situ konsep tentang impuls. Ya, nanti apa hubungan nanti momentum dan impuls. Udah, masih ada pertanyaan? Ya, udah paham? Nah, kalau sudah paham, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, ya tidak ada lagi pertanyaan. Tadi kita mulai dengan doa, berarti kita akhiri lagi dengan doa kepada ketua. Kami doakan untuk memimpin lagi. Sudah pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ya, setelah ini kalian istirahat. Ya, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.